Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa adu masyanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib Idrus Asgaf yang kita hormati, yang kita muliakan, para kiai ingkang sami rawuh wal khususon tamu kita dari Jember, Jawa Timur yang dikenal di YouTube sebagai Pakar Aswaja, yang selama 2 bulan ini agak gayeng di YouTube maupun di Facebook dan lain-lain, debat dengan seorang dokter Wahabi, Romo Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang tidak sengaja tapi ya sengaja. Ya, yang tidak sengaja tetapi sengaja. Kemudian para kiai ingkang sami rawuh, kiai-kiai Jamuro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bunyai, jamaah semuanya, anak-anakku santri Pondok Pesantren Darul Hidayah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga terus-menerus dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami mewakili Pondok Pesantren Darul Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, nomor 1 kepada Romo Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, yang kedua kepada tim Jamuro yang alhamdulillah berkenan hadir memberkahi pondok kami, Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jamuro di sini tuh tahun berapa itu ya? Saya masih ingat kodanan zaman riyen. Nggih kiai nggih dalu kodanan manggene tengah jengetan terus pindah teng lebet ketingale. Kamutan pun dangu sanget itu. Berarti mungkin 4-5 tahun yang lalu. Pondok ini baru sekawan tahun, kiai nyuwun pangestunipun nembe sekawan tahun. Kita mulai bangun tahun 2015, menika tahun 2020. Alhamdulillah nggih sak saged-sagede wong mboten ngangge proposal. Dadi nggih sak saged-sagede enek boto loro templeke loro ngoten Bib. Sak saged-sagedipun nyuwun pangestu panjenengan niki lantai kalih calon masjid Kiai. Menawi menika insyaallah mengki kangge gedung pertemuan dados santri-santri Darul Hidayah engko nek nikah ning kene cukup. Ustate barang nek nikah ning kene ya ora apa-apa. Terus monggo mengki Habib Idrus menawi ajeng nikah teng mriki mboten napa-napa, Bib. Insyaallah di tempat ini, jadi bukan masjid yang di sini memang tidak diniatkan masjid, biar kita bebas untuk menikah, baca qasidah, untuk senang-senang di sini boleh, karena ini diniatkan untuk gedung pertemuan. Terus Allah masjid di lantai 2. Ini masih ada ke barat lagi sampai tembus nanti jalan utamanya di belakang saya, masih ada 13 meter lagi ke belakang. Nyuwun pangestu para kiai, Habib Idrus, mugi-mugi pembangunan pun lancar, Habib. Tidak hanya pembangunan tapi santri-santrinya dados santri sing alim kabeh. Wes nyuwun donga kiai, nyuwun donga Habib, saleh-salehah kabeh insyaallah. Ben arep rabi pokoke kudu tekon biasoni ya. Nikah karo sapa wajib tekon santri ra entuk golek bojo dhewe. Tak golekke ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu saustate ya, saustate. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami ada kekurangan, ada kesalahan, terutama kepada para kiai-kiai di Jamuro, jamaah Muji Rasul Surakarta, menawi wonten kalepatan kekirangan dalam penyambutan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekedar informasi buat jamaah yang belum pernah bergabung di majelis kami Darul Hidayah, kita setiap Ahad pagi wonten pengajian, jamaahipun nggih sementen niki.
Zamannya ya segini ini, setiap Ahad pagi. Yang ceramah cuman saya sama anak saya gantian, tapi ingkang maulid, ingkang sholawat, gentosan. Minggu paing ngeten iki wau enjing nggih pengaosan Kiai. Jamaahnya nggih seperti ini. Setiap minggu paing Habib Jamal ingkang mimpin. Terus benjing minggu wage Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Minggu legi Burdah Habib Abdurrahman Al-Atas. Terus minggu pon Barjanji Habib Musyarif Habsyi. Minggu kliwon Mausrati Bul Haddad Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad. Gentosan 5 habaib legi paing pon wage kliwon. Nah khusus minggu besok kita kedatangan tamu. Jadwal ceramah saya tapi karena kita kedatangan tamu melih, insya Allah Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo akan hadir di sini. Tapi beliau minta jam 7 selesai karena malam ada acara sama saya di Karanganyar. Insya Allah nanti beliau akan ceramah jam setengah 6 pagi. Oh enek jamaah, enek jamaah, pokoknya setengah 6 beliau sudah hadir, sudah ceramah. Orang enek jamaah ya santri tok cukup. Insya Allah nanti sampai jam 7 kurang sedikit. Terus beliau kundur Purworejo, nanti baru sholawat. Khusus minggu depan diwalik. Biasanya kita Kiai jam 6 mulai, jam 8 tepat. Nggak ada sambutan, nggak ada apa-apa. Maulid sak jam, ceramah sak jam, selesai. Acara simpel, yang mau jagong, yang mau ada acara jalan-jalan karo bojo ya enggak apa-apa. Jam 6 sampai jam 8 tepat setiap Ahad kita ngaji di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jamaah ya kirang langkung sementen menika. Niku corona gak corona pokoke ben jalan terus. Kon mandek ya mandek ngoten mawon gampang. Pengajian teng Masjid Al Hidayah Solo Baru setiap Senin ya wis pokoke jalan terus. Jumatan ya jalan terus, mboten tau prei Jumatan. Orang lain Jumatan prei Masjid Al Hidayah ora prei. Pokok diparani kon mandek ya mandek. Pengajian kon mandek ya mandek. Alhamdulillah ora ada sing marani wis ngoten mawon. Jalan terus. Ya jalan terus. Tapi kita tidak ada woro-woro di luar, tidak ada spanduk satupun, tidak ada MMT. Kita cuman bikin komunitas. Terus napa menika di-share lewat WhatsApp, di Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan panjenengan semuanya, wal khusun para kiai, para habaib. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik ya yang bawa buku semua dicatat kajian beliau, tulis. Didapat dari Romo Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Tanggal berapa, jam berapa, nah, itu dicatat. Jangan sampai hilang catatannya sampai nanti meninggal dunia. Ya gitu ya semua santri yang bawa pulpen, bawa kertas dibiasakan mencatat ya ceramah beliau nanti tanggal berapa, jam berapa, poin-poinnya ditulis ya. Samidi apike siji tok niki. Nek pengajian nggo buku nulis. Nah, Jamaah Hidayah jamaah Jamuro barang nek ngrungokke pengajian pas ngrungokke mandok-mandok tok mulih lali kabeh. Apa meneh kena mubalek sing lucu, sing dieling-eling lucune tok. Mubalek sing misuh-misuh, sing dieling-eling pisuane tok. Mubalek jago misuh di blacklist dari Pondok Pesantren Darul Hidayah. Ini kemauan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatan menggah sambutan saking pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah sampun aturaken panjenenganipun Abu Yaki Haji Soni Parsono. Hadirin rahimakumullah, duga acara ingkang pengasan menika mauidhah hasanah wonten ing pengaosan rutin Jamuro malam Senin Pon. Di dalam menika badhe aturaken panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Idrus Romli mangke pun suwun mengasihkan di wawasan doa khatmil majlis bidah. Di waktu saat sakabipun kau laturakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أما بعد. Para alim, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, para habaib, pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah, Buya Kiai Haji Soni Parsono, juga sahabat saya Habib Idrus Assegaf dari Pengging Boyolali ya. Dan kiai-kiai Jamuro yang jamaah Muji Rasul yang hadir pada malam ini, sebagian sudah lama kenal baik dengan beliau, sudah kalau ke Solo sering ketemu, sebagian baru ketemu malam ini. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para santri, putra maupun putri pondok pesantren Darul Hidayah yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada malam ini sengaja tidak sengaja hadir ke tempat ini. Awalnya mau acara ke Tegal, besok malam undangan haul pondok pesantren atau Hidayah di Tegal. Kemudian ditelepon Pak Kiai katanya mau ke Tegal, iya. Terus singgah sini, enggak taunya ada acara malam ini. Tadi di perjalanan ditelepon lagi, habis maghrib tadi ngisi di Masjid Assegaf. Ini namanya sengaja tapi tidak sengaja, karena acara intinya di Tegal besok malam. Dan ini saya merasa senang sekali pada malam ini bisa berjumpa dengan para kiai dan adik-adik para santri. Mengapa? Kalau ada acara-acara seperti ini, Jamuro, jamaah Muji Rasul, ada maulid ya, ada pembacaan maulid dan semacamnya. Ini menunjukkan bahwa yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang masih bersih akidahnya, yaitu masih ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Mengapa seperti itu? Sekarang ini banyak pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, tapi sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dulu yang namanya pondok pesantren itu pasti ahlus sunnah wal jamaah, kalau dulu. Karena yang punya pondok biasanya cuma orang-orang NU kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa ya orang-orang yang organisasinya sama dengan NU. Itu dulu. Dan kalau ada pengajian ramai biasanya ahlus sunnah dulu. Sekarang enggak pasti. Yang Wahabi bikin pondok. Bukan cuma NU sekarang pondok. Muhammadiyah bikin pondok juga. MTA punya pondok? Hah? Punya ya? MTA punya pondok. Kemudian Syiah punya pondok juga. Sampai yang liberal, orang liberal tuh punya pondok juga. Semuanya bikin sekarang ini. Dan yang aneh, orang-orang di luar ahlus sunnah, bukan NU, bukan Aswaja, nama pondoknya itu lebih hebat dari kita. Kalau pondok-pondoknya Aswaja di mana-mana, Darul Hidayah, Bidayatul Mubtadi'in, Miftahul Ulum, kemudian ada Darut Tauhid, Tauhidiyah, Darussalam, macam-macam. Yang Wahabi ini di mana-mana kalau bikin lembaga sering dikasih nama Imam Syafi'i. Saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Papua. Cuma sekarang ini karena virus corona akhirnya gak begitu jauh, cuma nyampe Solo dan Tegal.
Jadi dekat-dekat, biasanya sudah ke mana-mana. Pondok yang namanya Imam Syafi'i rata-rata punya Wahabi. Namanya Imam Syafi'i, tapi yang punya Wahabi. Dan isinya, pelajarannya, kurikulumnya agak suka dengan Imam Syafi'i. Pernah ada orang ya datang ke rumah saya yang punya lembaga Imam Syafi'i di daerah timur. Saya tanya, kenapa lembaga sampean dikasih nama Imam Syafi'i? Kan sampean enggak ikut Imam Syafi'i. Ini Kiai, kita ini kagum dengan Imam Syafi'i katanya. Makanya dikasih nama Imam Syafi'i. Ya tapi itu menipu namanya. Allah, kok gitu Kiai? Imam Syafi'i ini sudah menjadi merek. Sudah menjadi nama mazhab. Orang itu kalau dengar namanya Imam Syafi'i, oh berarti ini mazhabnya Syafi'i. Ada orang mengapa anaknya dikasih nama Imam Syafi'i? Oh berarti ini keluarganya pengikut dan pecinta Imam Syafi'i. Ini sudah menjadi nama mazhab. Kalau cuma alasannya karena kagum pada Imam Syafi'i, ini sama saja kamu ini jualan sate babi tapi dikasih nama sate kambing. Lo ditanya, ini kok sate kambing? Kan yang dijual babi. Nanti jawab, kita ini kagum sama kambing. Akhirnya diem. Ini mereka. Jadi mereka ini nama pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i, orangnya benci pada Imam Syafi'i. Kita ini yang jelas-jelas Syafi'i, ya baca maulid, baca ini. Pondoknya gak dikasih nama Imam Syafi'i. Mengapa? Terlalu tinggi bagi kita itu. Syafi'i ini luar biasa. Kita ini masih sudah berapa generasi dari beliau kepada kita. Ini kan sangat jauh. Ini mereka. Banyak lembaga-lembaga namanya Imam Syafi'i, tapi ajarannya tidak suka pada Imam Syafi'i. Ini lembaga-lembaga sekarang yang ada di Indonesia. Karenanya hati-hati ya. Kalau punya saudara, punya keluarga, masuk ke lembaga-lembaga namanya Imam Syafi'i. Lihat, apa benar itu pengikut Imam Syafi'i atau cuma namanya saja? Kalau cuma namanya saja yang diambil, itu namanya propaganda. Artinya ngakali, sama dengan bohong. Karenanya saya acara di sini nih senang sekali, apalagi banyak para kiai yang memang aktif di Jam'iyah Muji Rasul, Jam'iyah Sholawat. Ini berarti benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang ini pondok-pondok pesantren yang menyebarkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terus kita dukung. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dukung. Mengapa? Paling enggak ya untuk menghadapi pondok-pondok yang di luar Ahlus Sunnah. Saya gak cocok dengan ustadz itu, kiai itu gini-gini. Lebih biar kamu gak cocok daripada orang masuk ke pondoknya MTA. Kan bagus masuk ke sini. Bagaimanapun di sini masih sholawatan. Kalau MTA gak ada sholawatan. Ini penting. Dan ini tujuannya apa? Pondok-pondok pesantren seperti ini tujuannya untuk menjaga, mempertahankan, menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang terpenting sekarang ini di mana-mana seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa seperti itu? Sekarang ini kita ini sudah masuk pada masa-masa penyebaran banyak fitnah, terutama fitnah akidah. Ada seorang ulama ya, kira-kira 70 tahun yang lalu, Al-Imam Asy-Syaikh Badruddin Al-Hasani dari Syria, ditanya, ya Syekh, kita ini sekarang ini apa benar kita ini hidup seperti yang diterangkan di dalam hadis al-mutamassiku bidinihi fi akhiriz zaman kal qabid alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama di akhir zaman itu seperti orang memegang bara api.
Bara api dipegang panas, tapi walaupun panas dipegang. Apa ini masa sekarang, Syekh? Kata beliau, hadza zaman madha wa qada. Ini sudah lewat. Ini bukan zaman sekarang. Orang masih konsisten dengan ajaran yang benar walaupun panas, bukan sekarang. Nah, sekarang ini yang bagaimana, Syekh? Sekarang ini zamannya fitnah. Bagaimana fitnah? Dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis ya, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim." Akan banyak muncul fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Yang dimaksud fitnah ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia, orang gak melakukan dibilang melakukan, wah saya kena fitnah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud fitnah ini artinya ujian, di mana dengan ujian ini orang bisa berubah. Apakah berubah akhlaknya, berubah akidahnya, berubah ibadahnya, berubah perilakunya. Ini namanya fitnah. Fitnah. Nah, fitnah-fitnah ini kaqita'il lailil muzlim. Fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kok diumpamakan potongan-potongan malam yang gelap? Malam ini kalau gelapnya berpotong-potong, terdiri dari potongan-potongan, orang bingung. Ini terang apa gelap? Artinya apa? Yang terang itu diumpamakan kebenaran, gelap itu diumpamakan kebatilan. Artinya fitnah-fitnah ini membuat orang bingung. Loh, kok bisa bingung? Dari dulu sejak kecil kita tahu kalau ajaran begini nih salah. Loh, tapi sekarang kok ada yang mengajak pada ajaran ini. Katanya salah, kok diajak. Dan yang ngajak ini ustadz. Loh, ya apa ini katanya salah. Yang ngajak ke ustadz ini. Orang bingung. Ini gak benar ini. Gak benar, sesat. Loh, tapi katanya yang ceramah pernah ngajar ceramah, ngisi ceramah di Masjid Nabawi. Kan ada ya Ustadz Wahabi yang dulu pernah ceramah. Sekarang diandal-andalkan, padahal ceramahnya banyak yang bohong. Katanya gak benar, tapi kok ceramah di Masjid Nabawi. Ini zaman akhir memang. Ini namanya fitnah. Nah, akibat fitnah-fitnah seperti ini, kadang fitnah ini yang menyampaikan dipanggil kiai. Katanya agak benar, tapi kok dipanggil kiai ini. Katanya ini fitnah, gak benar, tapi ini anaknya kiai. Katanya ini gak benar, tapi yang menyampaikan kok Habib. Ya macam-macam lah, namanya zaman fitnah. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini apa? Di dalam hadis itu dikatakan yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore orang itu masih beriman, akidahnya benar, besok paginya sudah kafir. Artinya apa? Manusia cepat berubah karena gak tahan dengan fitnah. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir gara-gara fitnah. Mengapa orang cepat berubah? Di antaranya lagi yang menyebabkan orang cepat berubah, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang itu menjual agamanya dengan memperoleh sedikit modal dari dunia. Artinya apa? Orang itu menyeberang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah semata-mata karena ada yang bayar. Karena ada yang bayar, bukan karena benar. Oh, enak melo iki. Kenapa? Bayar, dibayar. Karena itu, ini fitnah zaman sekarang. Karenanya akidah ya, akidah Ahlus Sunnah ini perlu ditanamkan. Kita ini kalau di pondok ya, di pondok itu kan wujud kidamba. Hafal wujud kidamba kok. Ayo bareng-bareng biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidamba kok mukhalafatu lil hawa
wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini disebut dengan sifat 20. Nah, mengapa para ulama ini menyusun konsep sifat 20? Sifat 20 ini sebenarnya ada di Al-Quran, hadis semua. Cuma yang merangkai seperti itu ini para ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa dibikin 20? Ini tujuannya untuk menjaga akidah umat. Dijaga dari apa? Agar hatinya dilindungi, terjaga dari ajaran-ajaran kufur. Agar hatinya dijaga dari ajaran kufur. Lah kok begitu? Sekarang ya coba sifat 20 diperhatikan sambil ditulis, atau nanti setelah selesai ditulis. Ditulis sambil diperhatikan gak apa-apa. Apa tujuan para ulama membangun konsep sifat 20? Dulu ketika saya di pondok Sidogiri itu lama. Tidak lama sih sebenarnya. Mengapa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu mondok mulai berusia 18 tahun. Berangkat dari rumahnya di Jilan di Iran, pergi ke Baghdad umur 18 tahun. Berhenti mondok umur berapa? Berhenti umur 50 tahun. Baru menikah. Berarti berapa tahun? 32 tahun. Saya di pondok itu 18. Makanya kamu ini tidak usah terburu-buru. Pokoknya sampai selesai. Kiainya, ustadznya, semuanya ilmunya sudah habis, pindah nanti. Pindah kemana gitu. Habiskan dulu, baru pindah. Terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya dilamar sama ustadznya ya langsung sudah. Langsung ngaji sama ustadznya. Karena ustadznya sebagian belum kawin ini. Ada yang belum kawin ustadznya? Banyak. Ya, 11. Ya berdoalah pada Allah, mudah-mudahan ustadznya dituntun hatinya oleh Allah untuk dapat yang sholihah. Jadi lama mondok itu ya. Nah saya ketika di pondok dulu sampai mengajar tidak pernah timbul pertanyaan, dan tidak ada yang bertanya mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Gak ada. Setelah pulang dari pondok malah ditanya. Ada yang tanya ya kawan-kawan sesama alumni pondok, ada kawan-kawan yang masih di pondok tanya ke saya, Ustadz, apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus ada sebagian kawan ya, sebagian kiai di kampung di Jember, waktu di Bahsul Masail di NU tanya, kenapa Gus sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya balik, loh sampean minta berapa? Minta berapa? Dak, bukan minta berapa. Kenapa bukan 15, bukan 21, bukan 22, kok langsung 20 gitu. Apa biar kalau dilakukan enak? Kan 20 ini kalau dinyanyikan kayak tadi kan enak kan? Jod, kita. Coba dikurangi 1 gak enak. Ditambah lagi gak enak juga. Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal lagunya itu dicocok-cocokkan aja dengan isinya. Wong kadang-kadang lagunya gak cocok, panjang pendeknya keliru, kadang baca maulid, baca apa itu. Kan banyak begitu. Karena mengejar lagu.
Nah, para ulama ini mengapa membangun konsep sifat 20 bagi Allah? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Mengantar kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kenal itu artinya apa? Orang itu kalau kenal dengan orang, saya ini dengan Kiai Bedawi sudah lama kenal. Ya tahu rupanya, tahu keahliannya. Beliau itu ahli buat syair-syair berbahasa Arab, terus ahli kaligrafi, ahli apalah. Atau misalnya ini Habib Idrus, ini keahliannya apa, terus anaknya berapa, istrinya berapa katanya Habib, soalnya anak-anak. Yang di Boyolali masih satu. Oke. Itu namanya kenal. Nah, kita ini makrifat kepada Allah hukumnya wajib. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Dan itu adalah sifat 20. Jadi sifat 20 mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan sifat 20 yang kedua, ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat Allah. Karena kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu Hizbut Tahrir, apalagi PKI, ya menyimpang tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat 20 ini menjaga kita agar gak menyimpang. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Kok tidak lebih? Misalnya 25 atau 30. Sifat 20 ini kata para ulama batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Mampunya 20. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, pengetahuan kita tentang orang yang dekat dengan kita kadang terbatas. Saya ini kalau keluar daerah ya, saya ini kalau ke Solo biasanya ya ke sini dari dulu. Sejak beberapa tahun kalau ke sini, kalau ke Solo biasanya ke sini. Ada sebagian daerah, tidak saya sebutkan daerahnya. Takut ini nanti viral, nanti keluarganya tahu. Di sebagian daerah, enggak Beb, bukan Boyolali, tenang saja, tak rahasiakan. Nah, saya ini setiap ke daerah itu biasanya bermalam di rumah beliau. Dan ini di luar negeri, bukan dalam negeri. Entah negeri mana. Kalau ke hotel gak boleh. Dan beliau di kamarnya fasilitasnya lengkap. Memang mirip hotel bintang 4 lah, lengkap. Kalau ke hotel dijemput ke rumahnya. Setelah bertahun-tahun ke sana, saya itu kan sering dijapri kan orang tanya hukum. Biasanya kalau pas pegang HP mau tidur buka HP, orang tanya hukum saya jawab, tak tinggal tidur. Kadang kalau pertanyaan itu banyak dibuka semua, habis itu lupa mau jawab. Jadi saya jawab. Ada nomor HP itu sering tanya, saya jawab. Lama-lama setelah beberapa lama, berbulan-bulan pertanyaannya, Pak Kiai, kalau ada suami tidak adil pada istrinya, itu hukumnya gimana Kiai? Oh, kamu perempuan ya? Iya Kiai. Kamu istri muda? Betul katanya. Kamu di mana? Saya daerah sini Kiai. Oh. Siapa suami kamu? Ya adalah Kiai, suami saya juga ustadz katanya. Kenal saya? Pasti kenal sama Pak Kiai. Ustadz ini. Tak, bukan Solo. Daerah lain. Lama-lama setelah dapat kira-kira 2 tahun, saya gak mau jawab pertanyaan kamu. Kenapa Kiai? Saya penasaran suami kamu tuh yang mana? Nah, akhirnya dia memberitahu ciri-ciri istrinya. Istrinya gini Kiai. Loh,
kalau istrinya yang itu berarti kan Ustadz Fulan yang saya sering bermalam di rumahnya. Betul Kiai, ya Allah. Saya ini sudah bertahun-tahun bermalam di rumah ini gak tahu kalau kawin lagi. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang orang yang dekat dengan kita itu terbatas. Terbatas. Padahal orang dekat dengan kita. Apalagi pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah terbatas. Kita ini mampunya cuma 20. Lebih 20 gak mampu. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini juga menjawab terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Orang ini kalau berkenalan dengan orang, siapa namanya? Dari mana asalnya? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Berapa anaknya? Kerja, kan begitu kalau kenalan dengan orang. Sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari semalam beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar lagi baca doa, mau makan mau minum baca doa terus. Baca doa. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah itu ada? Jawabannya adalah sifat wujud. Ya, jelas ada. Allah itu wajibul wujud. Karena Allah itu wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud yaitu adam, tidak ada, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalil sifat wujud oleh para ulama. Dan ini penting, para asatid yang ada di sini, anak-anak ini perlu diperkuat dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa? Kalau anak-anak ini dalil-dalil wujudnya Allah tidak kuat, Al-Hidayah ini masih belum ada perguruan tingginya. Mudah-mudahan nanti punya perguruan tinggi. Amin Allahumma. Khawatir nanti ada habis dari sini kuliah ke UIN. Entah di Jogja atau di Semarang atau di Jakarta, di mana, sampai di perguruan tinggi nanti ada dosennya yang liberal, dosennya yang terpengaruh PKI, komunis, membuat keraguan-raguan wujudnya Allah, akhirnya ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting, karenanya dalil wujudnya Allah itu perlu diperkuat. Nah, mengapa para ulama ini menetapkan sifat wujud bagi Allah? Ternyata sebagian Syiah dulu berpendapat, kata Imamul Haramain, sebagian Syiah berpendapat Allah itu gak bisa dikatakan ada, gak bisa dikatakan tiada. Tidak dikatakan wujud, tidak dikatakan ada. Lalu bagaimana? Antara ada dan tiada. Loh, apa antara ada dan tiada? Kan gak ada. Kamu misalnya dijanjikan hadiah. Kamu kalau bisa jawab soalan-soalan ini tak kasih hadiah yang hebat. Apa Pak Ustadz hadiahnya? Antara ada dan tiada. Ya gak ada. Karenanya oleh para ulama ditetapkan sifat wujud. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah ini memang wajibul wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Gak ada permulaannya. Karenanya kebalikan dari sifat qidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Dijelaskan dalil-dalilnya. Nah, sifat qidam ini ada perbedaan kita dengan Wahabi. Cuma perbedaannya tipis. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Tapi gak boleh menggunakan istilah qidam. Mengapa? Istilah qidam itu hukumnya haram. Kenapa haram? Itu istilah yang bid'ah, tidak ada di dalam Al-Quran dan Wahabi. Padahal di dalam hadis ada, cuma Wahabi belum tahu. Dan qidam ini sudah menjadi ijma ulama. Hatta pendahulu-pendahulu Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah menggunakan istilah qidam. Cuma Wahabi mengharamkan. Ini qidam.
Kemudian pertanyaan ketiga, Allah yang wajib bersifat wujud, bersifat qidam. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karena Allah maha kekal, maha abadi, kebalikan dari baqa yaitu fana, rusak, sirna, binasa, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalilnya. Ini pertanyaan ketiga. Ya nanti dalil-dalilnya biar para asatid yang menjelaskan. Saya ini hanya mencontohkanlah ajaran yang kufur sekarang yang berbeda dengan sifat 20 itu. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa, seperti apa? Orang itu kalau ditawarkan sesuatu, misalnya ingin beli mobil, oh ada mobil di sana. Pasti tanya seperti apa mobilnya. Kalau pedagang biasanya bagus. Di sana ada yang bagus. Pokoknya dibilang bagus dulu lah. Apapun ya dibilang. Anak laki-laki sudah lama di pondok didatangi sama mamanya. Le, kamu gak mau tunangan? Ma, saya sudah lama nunggu ini. Mama ini kok baru tanya. Mestinya dulu tanya. Pasti tanya sudah ada calon mah buat saya. Sudah ada. Pasti pertanyaannya seperti apa mah? Kamu ini pasti didapatkan yang cantik, cuma agak gemuk. Karena kamu kurus biar imbang. Kalau sama-sama kurus kurang imbang. Ini namanya kan begitu. Nah kalau ada pertanyaan, Allah itu wajib bersifat wujud, qidam, baqa. Seperti apa Allah? Jawabnya adalah mukhalafatu. Allah itu wajib berbeda dengan apapun perkara yang baru. Nah, mengapa Allah wajib berbeda dengan perkara baru? Kalau Allah itu sama dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa itu. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru. Ini mukhalafatu lil hawadits. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, maka kata para ulama, kullu ma khatara bibalik, kata ulama salaf, kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Kamu membayangkan Allah kayak gini, gak sama. Gak sama. Mengapa? Karena apapun yang terlintas dalam pikiran hayalan manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat itu perkara baru. Walaupun yang dihayalkan itu tidak ada di alam nyata, tapi gak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang dia lihat adalah perkara baru. Ini contoh ya, manusia bangsa kita ini dulu, saya masih kecil masih ingat, bangsa kita dulu menggambarkan makhluk Allah yang namanya buraq. Saya masih kecil, di rumah-rumah dulu ada gambarnya buraq. Terutama kalau Isra Mi'raj banyak yang jualan, ini buraq gambar. Buraq itu gambarnya apa? Gambarnya kuda putih. Kuda putih ada sayapnya. Kuda putih ada sayapnya, kemudian kepalanya kepala apa? Kepalanya perempuan cantik. Saya itu keliling sampai Eropa. Saya ini pernah ke Eropa, pernah ke Mesir. Cari kuda kayak itu gak nemu, gak jumpa. Kalau di Indonesia dari Aceh sampai Papua, kalau ada kuda kayak itu mau beli. Kalau murah, kalau mahal enggak. Mengapa? Kuda tapi wajahnya wanita cantik. Kan enak kalau ceramah kemana-mana gak ngantuk. Kalau ngantuk di jalan tinggal lihat kudanya. Gak ada. Kuda kayak itu gak ada. Tapi walaupun kuda seperti itu gak ada, bagian-bagiannya ada di dunia. Ya kuda, badannya kuda kayak itu. Sayapnya ya tinggal kita cocok-cocokkan. Kita ini pilih sayapnya ayam, apa sayapnya bebek, apa sayapnya burung,
Kalau burung, apa kita ini pilih burung merpati, apa burung hantu, atau burung apa? Tinggal pilih. Lalu kepalanya kepala perempuan, tinggal pilih. Kita ini cari yang Jawa, yang wanita model Jawa kira-kira begini. Apa yang Amoy Cina kira-kira begini. Apa yang Negro ya kira-kira begini. Suka-sukalah. Terus mahkotanya pesan ke tukang pandai besi. Nah ini artinya apa? Apapun yang dibayangkan oleh manusia gak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan Allah gak sama dengan itu. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Apa kata Wahabi? Wahabi itu mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan perkara yang baru tapi tak begitu berbeda. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Saya sering ceramah begini, Wahabi gak menolak karena di kitabnya ada. Apa kata Wahabi? Wahabi itu, kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda dan belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya ke samping 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Dan akidah ini mirip akidahnya Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Bedanya beda usia. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi kakak adik. Karena kakak adik lama-lama normal hubungannya. Makanya normalisasi. Ya karena kakak adik. Lah seperti ini gak boleh seperti ini. Ini namanya tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tajsim, menjasmanikan Allah. Kata Imam Syafi'i, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah sebenarnya adalah orang kafir. Karena tidak makrifat kepada Allah. Ajarannya ajaran kafir. Ini ajaran kufur. Wahabi itu jangan dikira. Wahabi ini kalau cuma gak mau tahlil, gak mau maulid, salah gitu aja. Tapi kalau sudah gak mau tawassul, gak mau tabarruk, gak mau istighatsah, sesat. Tapi kalau sudah menjasmanikan Tuhan, kufur. Jadi Wahabi ini tingkat-tingkat kelasnya. Kalau masih baru Wahabi, gak mau tahlil, gak mau ini, salah jalan, gagal faham. Tapi kalau sudah ajaran-ajaran yang dalilnya tambah kuat, sesat. Kalau ajaran-ajaran kelas berat, kufur. Ini bahaya. Makanya para ulama ini membuat konsep sifat 20. Ini contoh ya, contoh. Kita gak mengkafirkan Wahabi. Bukan berarti orang Wahabi yang ada di Solo kafir semua, enggak. Karena kita gak pernah dengar mereka bilang begitu, walaupun di kitabnya ada. Itu namanya kafir muayyan. Kalau kafir muayyan gak boleh sebelum mereka terang-terangan di depan kita. Tapi kalau secara mutlak ajarannya begitu. Ini pertanyaan keberapa? Keempat. Pertanyaan kelima. Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, alamatnya di mana? Kita ini kalau kenalan dengan orang pasti tanya. Anak-anak pondok akrab dengan kawannya, pulangan mau ke rumahnya, pasti tanya, rumah kamu di mana? Loh kenapa? Nanti main-main deh. Biasanya kan begitu. Tuhan ditanya alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang yang mengatur, menentukan atau menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik tetapi sifatnya Kalau kita butuh tempat dan tempatnya perlu nyaman, nggak boleh panas, perlu ada kipas-kipasnya. Kalau agak panas-panas kayak yang di depan ngantuk-ngantuk. Yang jauh dari kipas ngantuk biasanya.
Kalau Tuhan nggak butuh, ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya, di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu. Memangnya kamu sudah tahu? Ya wajib tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Loh, kenapa? Kalau kita perlu gimana? Loh, gak perlu khawatir. Mengapa? Setiap sepertiga malam terakhir, jam 2 malam, Tuhan itu turun dari Arasy ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Ya untuk mendengar doa kamu. Makanya jam 2 bangun, doa pada Tuhan. Wahabi ditanya, lah terus memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Gak jawab dia. Mengapa? Karena kalau jawab Tuhan gak dengar, kufur. Kalau jawab Tuhan dengar, walaupun gak turun dengar, takut ditanya lagi. Loh, kalau dari Arasy dengar, ngapain turun? Bingung Wahabi. Nanti ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena waktu ini kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa malah tambah dekat jaraknya. Jam 2 di Solo dengan jam 2 di Surabaya ini selisih beberapa menit. 10 menit ya. Surabaya sini. Terus jam itu jam 2 ikut daerah mana? Nanti Wahabi jawab, ya turun sesuai daerah masing-masing. Lah terus kalau turun terus lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab lagi. Ini ajaran Wahabi. Dan Wahabi ini ya yang mengatakan Tuhan ada di Arasy, kata dia orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di Arasy itu adalah kafir. Kita ini dikafirkan gara-gara qiyamuhu binafsi. Kalau Ahlus Sunnah gak mengkafirkan Wahabi. Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir. Tapi bagaimana? Tetapi itu hukumnya dosa besar karena sesat dan menyesat. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan. Itu adalah alamat palsu. Ini Wahabi. Dan Wahabi sekarang ini beriktikad Tuhan itu bertempat. Coba lihat ya, saya ini debat dengan Wahabi sejak 2 bulan. Kata Wahabi, Tuhan ini bertempat dan tempatnya bukan makhluk. Loh, kalau Tuhan bertempat, tempatnya bukan makhluk, jelas kufur, kafir, murtad. Mengapa? Berarti menurut dia ada selain Allah bukan makhluk Allah, yaitu tempat Allah. Kalau orang berkeyakinan ada selain Allah bukan makhluk Allah, itu kafir namanya. Ini Wahabi. Bahaya seperti ini. Kafir tidak terasa. Ya ini kelompok-kelompok yang bilang sunnah, bid'ah. Ini. Karenanya sifat 20 ini perlu diajarkan. Diajarkan terutama di pondok-pondok, di madrasah-madrasah di ini pengaruh dari Wahabi. Wahabi ini kalau cuma ngajak orang tidak tahlil masih ringan. Mengapa? Karena gak sesat. Gak sesat. Orang gak tahlil gak dosa kok. Orang gak tahlil, gak maulid gak dosa. Tapi kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini bahaya, ini keluar dari Islam. Ini bahayanya Wahabi. Nah ini fitnah-fitnah seperti ini termasuk fitnah yang diwanti-wanti, diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini baru Wahabi. Ini luar biasa ini, karenanya bahaya. Kita ini perlu ya, di adik sifat 20 ini perlu diterangkan dan harus bisa mempraktekkan perdebatan cara menjaga. Sekarang ini orang Wahabi ada di mana-mana. Betul, ada di mana-mana apa enggak? Di dekat Al-Hidayah ada enggak Wahabi? Ada. Di Boyolali ada, Beb? Banyak. Banyak. Dan mereka ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah oleh guru-guru mereka diajari cara berdebat. Cuma cara berdebat dengan orang awam. Nah adik-adik yang belajar di pondok ini harus tahu cara mempertahankan. Ibaratnya begini, kita ini sekarang belajar silat juga sambil berantem.
praktek. Mengapa? Karena musuh begitu. Ini untuk menjaga akidah umat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru Wahabi. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain yang sama-sama mengajak pada kekufuran. Liberal. Liberal ini ya banyak, rata-rata ajaran liberal ini mengajak kekufuran. Liberal ini di mana-mana, di Wahabi yang liberal ada, di Muhammadiyah yang liberal ada, di NU tambah banyak lagi, di mana-mana. Dan ini PR bagi kita. Mengapa? Liberal ini bukan cuma keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi rata-rata ajaran liberal ini memang sudah keluar dari Islam. Bukan keluar dari NU, ajaran liberal itu. Kalau Wahabi ya keluar dari NU. Syiah bukan NU, HTI bukan NU. Tapi liberal ini parah. Masih ingat ya, tahun kemarin, pada 2 tahun kemarin, ada orang doktor S3 di orang Solo katanya ya. Orang Solo apa orang Sukoharjo, yang ambil S3 di Jogja. Lalu dia disertasinya bilang, apa disertasinya? Zina halal. Asalkan bukan istrinya orang, sama-sama suka dan gak ketahuan. Wah, ini kita ini jangankan zina, dekat-dekat aja gak boleh kan. Zina itu larangannya gak seperti larangan yang lain. Tapi wala taqrabuz zina, mendekati aja gak boleh, deket aja gak boleh. Ini malah gak apa-apa. Dan saya kayaknya orang NU, bukan MTA apa Wahabi, gak tahu, gak jelas ya. Yang biasanya yang begitu-begitu latar belakangnya NU, karena mayoritas Indonesia ini backgroundnya NU. Dan jangan dikira seperti itu gak ada yang ikut. Ada yang ikut. Mengapa? Itu dokter, itu diakui. Itu yang gak setuju ya karena begini-begini. Ada yang ikut. Ini faham liberal. Kemudian setelah itu ada lagi, entah siapa, saya lupa yang bilang. Apa kata dia? Jilbab itu gak wajib. Jadi satunya bilang zina gak apa-apa, satunya nanti bilang jilbab tidak wajib. Terus satunya lagi bilang aurat itu tergantung. Ya apa? Kalau di dalam rumah celana pendek ini tidak apa-apa. Kalau keluar tergantung adat. Kalau adat di situ orang perempuan pakai kaos pendek berarti kaos pendek. Pakai kaos pendek sudah menutupi aurat. Kalau di pantai pakai bikini itu termasuk nutupi aurat. Ada yang begitu, orang liberal. Dan itu orangnya bisa baca kitab. Pernah mondok orangnya. Al-Azhar. Gak tahu mondok di mana itu, gak tahu ya. Azhar itu bukan mondok, sekolah itu. Ajaran-ajaran seperti ini banyak. Dan ini karena yang menyampaikan seperti itu, yang menyampaikan ajaran-ajaran tadi, doktor, kadang tokoh agama, tokoh organisasi, tokoh partai politik. Ada juga tokoh partai politik dan dia juga dipanggil kiai. Apa kata dia? Semua agama itu sama dan semua agama akan mengantarkan pemeluknya masuk surga. Itu partai dan itu orang NU. Di strukturan. Ini bukan hanya keluar dari NU, tapi ini sudah keluar dari Islam. Kita ini kalau ceramah begini takut sebenarnya. Mengapa? Nanti dibilang radikal, dibilang garis lurus, dibilang sudah merasa masuk surga, ya macam-macam. Padahal memang salah. Kalau seandainya salah satu dari tadi misalnya berzina halal, keluarga kita yang kena, gimana kira-kira perasaan? Ini yang perlu kita jaga. Fitnah-fitnah seperti ini. Karenanya di pondok-pondok seperti pondok pesantren Darul Hidayah, juga pondoknya para masyaikh, para kiai yang ada di sini punya banyak pondok di rumahnya masing-masing.
Ini perlu ditanamkan akidah yang benar. Mengapa? Karena akidah yang tidak benar itu sekarang penyebarannya luar biasa. Dan itu memang di dalam hadis itu diterangkan di bagian belakang itu ya. Mengapa terjadi seperti itu? Seseorang itu ada yang bayar. Dan itu bayarannya besar. Ini akidah-akidah yang rusak. Karenanya perlu kita jaga. Anak-anak kita, santri-santri kita, jamaah-jamaah kita benar-benar kita jaga. Kalau anak-anak kita, tetangga kita, jamaah kita suka mencari ceramah, mencari jawaban secara online ya, di YouTube, kita arahkan. Kalau itu yang ceramah jangan didengar. Kalau didengar nanti kamu kena syubhat, tanyakan pada para kiai. Harus seperti itu. Kenapa zamannya seperti itu sekarang? Kalau akidah sifat 20 ini gak diajarkan, faham-faham yang menyimpang, yang kufur itu merajalela. Dan orang gak tahu itu. Ini bahaya. Dan ini kewajiban para kiai, para ulama, para masyayikh untuk menjaga akidah Kita ini alhamdulillah di Solo ini walaupun basisnya PDIP, kan basis PDIP, kiai ya, masih ada Jamuro, ada ini. Kita bersyukurlah, mudah-mudahan Jamuro ini tambah ramai jamaahnya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kiai-kiai yang ada di Jamuro ini diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan zahir dan batin. Kemudian juga oleh Allah ya diberi pertolongan. Pondok pesantren Darul Hidayah ini oleh Allah juga ditolong oleh Allah. Amin Allahumma. Tambah ramai. Amin Allahumma. Santri-santrinya menjadi orang yang soleh dan solihah. Nanti kalau yang laki-laki punya istri yang solihah, yang perempuan suaminya yang soleh. Amin Allahumma. Kemudian yang terakhir ya, nasihat saya bagi adik-adik, anak-anak para santri di pondok itu pertama yang rajin belajar. Rajin belajar itu artinya apa? Selama belum tidur usahakan kitabnya, pelajarannya dibaca. Selama belum tidur, kalau gak ngantuk jangan tidur, baca terus. Pokoknya selama belum ngantuk jangan tidur. Mengapa? Karena itu manhajnya para ulama kita. Guru-guru kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada yang nakal belajarnya. Yang nakal itu Wahabi. Kalau nakal belajar berarti Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah harus rajin belajar. Imam Nawawi, kamu kalau belajar Fathul Qorib, belajar kitab apa? Sering dengar namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sejak belajar gak pernah merebahkan badan, gak pernah sampai wafat, gak pernah rebah. Kerjanya ngaji, habis ngaji belajar, lalu ngarang kitab siang malam. Oleh muridnya Imam Badruddin Ibnu Jamaah ditanya, ya Imam, kaifa naumuk? Guru, gimana guru caranya tidur? Guru usianya masih muda tapi karangannya banyak. Imam Nawawi ini wafat tahun 676, usianya 45 tahun. Tapi karangannya diukur dengan usia beliau gak cukup. Ini bukan karangannya orang umur 45. Karena kapan belajarnya kok karangannya banyak sekali. Apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, kuntu idza ghalabani nu'as. Saya ini kalau sudah gak tahan ngantuk, sudah sangat ngantuk, asnattu dhahri ilal kutub lahzatan. Aku sandarkan punggung ini pada buku-buku, kitab-kitab sekitarku. Cuma nyandar ke kitabnya sebentar. Tsumman tabahtu, habis itu bangun lagi. Ini namanya ulama Ahlus Sunnah wal. Tapi kamu udah usah begitu. Wah, kalau begitu wis saya gak mau tidur, akhirnya paginya gak sekolah. Loh, kok gak sekolah? Tadi malam Pak Ustadz, Gus, tadi malam belajar semalam, paginya gak sekolah. Imam Nawawi itu walaupun semalam begitu, paginya sekolah. Kita ini bukan makomnya seperti itu.
Cuma ini perlu disampaikan, barangkali kita dapat barokahnya, paling enggak lah berapa persen dari semangat beliau. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mujassimah, Jassimah tuh sekarang Wahabi, atau berdebat dengan Mu'tazilah, beliau ini caranya tidak menyalahkan hujjah mereka. Kalau mereka menyampaikan dalil, oleh beliau dibantu. Kamu kalau berdalil jangan begitu, itu kurang kuat. Gimana? Dalil yang lebih kuat dari itu adalah begini. Orang Mu'tazilah tuh terkejut. Mengapa? Imam Ar-Razi bisa membuatkan dalil bagi mereka lebih kuat dari buatannya sendiri. Tapi setelah dibuatkan oleh beliau, cuma ini bisa saya patahkan. Ini lebih kuat dari dalil kamu, saya mematahkannya begini, dan kamu nggak bisa jawab. Itu Imam Ar-Razi. Ini ulama-ulama kita. Imam Ar-Razi ini nggak pernah berhenti belajar. Beliau ini dari rajinnya belajar, beliau ini sampai bilang, inni la ata'assafu katsiran ala fauti minal mutala'ah waqtal akli. Saya ini merasa menyesal sekali gak bisa belajar ketika makan. Artinya apa? Waktu beliau itu habis untuk belajar. Saya ini waktu makan menyesal. Kenapa gak bisa belajar? Gak makan lapar. Kalau kita ini kan gak kan? Kita ini kan sebaliknya. Gak makan, gak belajar. Apalagi makan. Ini Imam Ar-Razi. Mengapa? Kata beliau, fa innal waqta waz zaman aziz. Karena waktu bagi pelajar itu mahal sekali harganya. Karenanya jangan sampai ditinggalkan. Belajar yang rajin. Insya Allah belajar ini ibadah yang paling tinggi pahalanya. Saya ketika di pondok di Sidogiri, pesan guru-guru saya di Sidogiri, santri saya di Sidogiri tirakatnya 2. Apa? Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua rajin belajar. Kalau orang ini di pondok rajin belajar, karena belajar ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi, kata beliau, afdalu min sholatin nafilah. Belajar ilmu 1 jam, kata Imam Syafi'i, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1 malam, mulai isya sampai subuh. Ada orang sholat sunat mulai isya sampai subuh, satunya belajar 1 jam, pahalanya lebih besar yang 1 jam. Ini maksudnya bukan berarti, oh kalau begitu Pak Kiai belajar cukup 1 jam. Mengapa? Kan lebih besar daripada sholat 1 malam. Enggak begitu, maksudnya yang banyak belajar. Kalau belajarnya ini banyak, karena pahalanya besar, maka nanti setelah lulus, insya Allah derajatnya tinggi. Amin Allahumma. Ini pesan yang pertama, rajin belajar. Terus yang kedua, orang belajar itu perlu punya cita-cita yang tinggi. Mengapa? Orang yang sukses dan berhasil itu biasanya karena cita-citanya tinggi. Misalnya ingin jadi ulama besar, ingin menjadi penceramah yang kemana-mana, ingin bangun pondok pesantren, atau ingin menjadi pengusaha, biar pondok nanti bangunannya gak macet-macet. Ini kayaknya sudah lama gak dikerjakan ini. Hah? Lanjut terus. Biar nanti butuh apa, harus punya cita-cita yang tinggi. Mengapa? Orang yang sukses itu rata-rata yang cita-citanya tinggi. Ini ada cerita terakhir ya, ini cerita terakhir. Ada cerita pada masa sahabat, pada masa ulama salaf dulu, masa sahabat, ada 4 remaja. Remaja ini berarti masih pelajar kayak gini. Ada 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang ini kakak beradik, yang 1 orang ini sahabat karib mereka. Ketika sedang duduk, salah seorang dari mereka ada yang bilang, ada yang nyeleduk, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa cita-citanya. Ayo, kita ini cita-citanya apa? Lalu kakak yang tertua dari 3 bersaudara, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah ini bilang, saya bercita-cita menjadi khalifah
yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, Taif dan Irak. Mekah, Madinah, Taif, Irak, saya jadi khalifah harus tunduk pada saya. Ini kata Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair bilang begitu, kawannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan, kata Abdul Malik, kalau saya agak ingin jadi itu. Jadi apa? Saya bercita-cita menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam. Seluruh negara Islam saya kuasai. Ini kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair, kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar. Para pelajar nanti belajar pada saya. Ini kata Urwah. Lalu kakaknya Urwah, adiknya Abdullah yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Kata Mus'ab, cita-cita saya ada dua. Apa? Yang pertama, saya menjadi gubernur di Irak. Irak ini sepertinya lahannya basah. Saya jadi gubernur di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya punya istri 2 orang. Ini kata Mus'ab. Ditanya, kamu ada yang diincar? Iya. Yang saya inginkan jadi istri saya 2 orang. Siapa? Yang satunya Syarifah Sukainah bintil Husain, putrinya Sayyidina Husain. Itu harus jadi istri saya. Yang kedua adalah Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah. Aisyah ini masih remaja, orangnya cantik dan cerdas. Perempuan ini kalau cantik dan cerdas biasanya laki-laki suka. Ini cantik cerdas ini. Kalau masih cuma cantik aja, gak begitu cerdas, apalagi gak naik kelas, kadang mikir-mikir, iki ayu cuma bodoh ini. Nanti kalau punya anak bodoh juga. Atau cerdas tapi kurang cantik, itulah cerdas, pintar, kurang ayu. Tapi kalau cantik cerdas biasanya sepakat. Wah, kalau itu sepakat, muttafaq alaih itu. Aisyah binti Thalhah ini cerdas, cantik. Akhirnya waktu berjalan. Ini cita-cita. Tahun 65 Hijriah. Ini next ya. Jadi kalau sinetron itu berapa tahun? 45 tahun kemudian. Kira-kira 40 tahun kemudian lah, 40 tahun. Atau 35 tahun kemudian. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini mengeluarkan mandat, dekret bahwa penggantinya adalah anaknya sendiri, namanya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Begitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini dibaiat, dilantik menjadi khalifah, beliau langsung menyatakan tidak sanggup. Saya gak sanggup menjadi khalifah, mengundurkan diri, meletakkan jabatan. Dapat 40 hari meninggal dunia. Karena khalifahnya meninggal, mengundurkan diri, gak ada penggantinya, dunia Islam kosong dari khilafah. Di tengah-tengah kekosongan ini, Abdullah bin Zubair tampil menjadi khalifah. Begitu Abdullah ini tampil, penduduk Mekah, Madinah, Taif, Hijaz dan Irak menyatakan baiat pada beliau. Sepakat baiat sesuai dengan cita-citanya. Ini Abdullah bin Zubair. Kemudian penduduk Syam. Syam ini waktu itu meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina dan Mesir. Dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam, akan menyatakan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Ini Syam akan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Tapi Abdullah bin Zubair gak mau. Mengapa? Ingat beberapa tahun sebelumnya, kira-kira 25 tahun sebelumnya, sekitar 25 tahun sebelumnya, Marwan bin Al-Hakam ini membunuh ayahnya Abdullah, yaitu Sayyidina Zubair bin Awam, dalam peperangan Jamal. Jadi dalam perang Jamal, Marwan ini yang membunuh Zubair bin Awam, ayahnya. Karena Marwan ini yang membunuh ayahnya, maka kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, untuk orang Syam tidak ada baiat tapi perang dengan saya. Akhirnya perang selama 8 tahun.
Setelah peperangan lama sampai Marwan ini meninggal, Marwan meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Ketika berperang dengan Abdul Malik, kawannya yang masih remaja ini, suatu ketika Abdullah bin Zubair ini bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zubair ini bertengkar, bergulat dengan Abdul Malik bin Marwan. Dan berhasil Abdul Malik ini dia jatuhkan, terkapar di tanah. Lalu kedua tangan dan kedua kakinya dipancung ke tanah oleh Abdullah. Setelah bermimpi dia bangun terkejut. Loh, saya kok mimpi gelut dengan Abdul Malik dan saya menang. Malah kedua tangan kedua kakinya saya pancung ke tanah. Cuma takwilnya apa ini? Akhirnya dia menyuruh ajudannya datang ke Irak. Menjumpai seorang ulama terkenal penafsir mimpi. Namanya Imam Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Kamu datangi Ibnu Sirin, Kiai Ibnu Sirin. Bilangkan majikan kamu bermimpi bertengkar dengan musuhnya. Dan musuhnya berhasil dijatuhkan. Lalu dua tangan dan dua kakinya dipancung di tanah. Tanyakan apa penafsiran mimpinya. Kalau tanya siapa yang mimpi, jangan bilang-bilang kalau saya. Akhirnya pembantunya datang ke Irak, ke Basrah. Sampai di Basrah, tanya kepada Imam Ibnu Sirin. Ada apa, guru? Saya mau tanya, apa majikan saya bermimpi begini dan begini. Terus bagaimana penafsirannya guru? Mimpi bertengkar dengan musuhnya, musuhnya dia jatuhkan, kedua tangan dan kedua kakinya dia pancung ke tanah. Gimana penafsirannya? Lalu kata Ibnu Sirin, majikan kamu siapa namanya? Pesan majikan saya guru, nama beliau minta dirahasiakan. Lalu kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsirannya juga saya rahasiakan. Mengapa? Karena namanya dirahasiakan. Tapi saya tahu siapa yang bermimpi itu. Siapa guru? Majikan kamu ini kalau bukan Abdullah bin Zubair pasti Abdul Malik bin Marwan. Karena dua orang ini sekarang yang lagi bertengkar. Akhirnya ajudannya pulang ke Mekah. Karena nama tuan dirahasiakan, tafsirannya dirahasiakan juga. Ya sudah, kamu balik lagi sampaikan yang bermimpi saya. Sampai di Basrah disampaikan bahwa yang bermimpi adalah Abdullah bin Zubair. Begitu disampaikan, apa kata Ibnu Sirin? Oh, kalau begitu majikan kamu akan kalah perang. Mengapa? Orang bertengkar di dalam mimpi, yang menang itu yang kalah di alam nyata. Yang kalah yang menang di alam nyata. Lah terus yang kedua tangan dan kedua kakinya dipancung di tanah. Berarti keempat anaknya Abdul Malik bin Marwan nanti juga menjadi khalifah. Tidak lama kemudian dari mimpi itu Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair meninggal, Abdul Malik bin Marwan langsung dibaiat oleh umat Islam seluruh dunia. Seluruh negeri-negeri Islam menyatakan tunduk baiat pada beliau. Sesuai dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Di dalam cita-cita, ini pentingnya cita-cita. Lalu adiknya Abdullah bin Zubair yang bernama Urwah. Urwah ini sejak remaja rajin belajar. Gak pulang-pulang dari rumah bibinya Siti Aisyah. Istrinya Rasulullah SAW. Karena ibunya Urwah ini bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Kakaknya Siti Aisyah. Karenanya beliau masih keponakan. Jadi kalau hadisnya Aisyah, Urwah bin Zubair ini paling tahu. Karenanya setelah Aisyah wafat, lalu Urwah bin Zubair ini sudah menjadi ulama. Para pelajar dari mana-mana kalau ingin tahu hadisnya Aisyah datang kepada Urwah. Kalau orang cari Urwah biasanya ingin tanya hadisnya Aisyah. Karena rajin memang, rajin. Sehingga beliau menjadi salah satu ulama terbesar di kota Madinah. Ini Urwah. Lalu Mus'ab ini cita-citanya dua. Yang pertama menjadi gubernur di Irak. Begitu kakaknya Abdullah ini menjadi khalifah, langsung keluarkan SK, Mus'ab kamu berangkat ke Irak. Ada apa bang? Ini SK-nya kamu gubernur di sana. Langsung jadi gubernur. Karena kakaknya yang menjadi presiden. Kemudian
Mus'ab ini begitu ngelamar Syarifah Sukainah bintil Husain langsung diterima. Mengapa? Beliau juga keturunan bangsawan. Zubair ini ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Zubair ini dengan Sayyidina Ali masih misanan. Dengan Rasulullah masih misan. Karenanya begitu Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah langsung diterima. Habis itu Mus'ab ini ngelamar Siti Aisyah binti Tolhah yang terkenal cerdas dan cantik. Padahal jadi istri kedua. Diterima juga. Mengapa? Mus'ab ini terkenal ganteng. Di antara saudara yang paling ganteng yang Mus'ab ini. Orang ganteng ini kalau ngelamar harus diterima. Walaupun jadi nomor 2. Walaupun jadi nomor 2. Mengapa? Ganteng. Loh, kamu nomor 2. Gak apa-apa, ganteng kok. Diterima. Ini sesuai dengan cita-cita. Karenanya ini artinya apa? Orang itu menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, perlu ketika masih remaja itu punya cita-cita. Dan kalau punya cita-cita ditulis. Mengapa? Sebagian besar cita-cita yang ditulis itu berhasil. 80% ini survei. Kata para ulama 80%. Jadi cita-citanya di almarinya atau apa, ingin menjadi dokter spesialis, ingin menjadi presiden, ingin menjadi wakil presiden, ingin menjadi gubernur. Kiai Ma'ruf ya, Kiai Ma'ruf ketua NU, tapi ya Rois Am NU jadi wakil presiden. Ya mungkin cita-citanya beliau walaupun nggak punya partai politik, nggak jadi ketua parpol, jadi sungguh itu alumni pondok. Orang pondok itu gak perlu khawatir ingin jadi apa. Gus Dur itu orang pondok jadi presiden. Kiai Ma'ruf orang pondok jadi wakil presiden. Kalau orang pondok yang jadi kepala desa, yang jadi camat, yang jadi bupati itu banyak itu. Jadi mutin banyak. Apalagi jadi mutin itu. Insya Allah mutin itu anak pondok semua itu. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini perlu cita-cita yang tinggi. Jangan tanggung punya cita-cita. Insya Allah kalau cita-citanya tinggi nanti akan menjadi orang yang menjadi orang yang amin Allahumma. Nah ini barangkali beberapa hal walaupun sebentar sedikit yang perlu saya sampaikan. Ini ceramah cuma tidak sampai 1 jam karena saya perhatikan ini sudah ngantuk-ngantuk ya, maklumlah ini masih sudah jam 10 ini. Berapa ini? Saya kira jam 10. Apa jam saya ini yang terlambat atau gimana ini? Jam Jember ini ya, jam Jember Indonesia Jawa Timur. Makanya masih selisih 1 jam dengan sini. Ya, mudah-mudahan berhasil, amin Allahumma amin. Nanti yang santri putra mudah-mudahan jadi orang sukses, dapat istri yang sholihah, yang cantik. Yang santri putri jadi orang yang sukses, dapat suami yang soleh, yang ganteng-ganteng, yang banyak uangnya, amin Allahumma amin. Ini ada tanya jawab boten? Karena sudah malam, nggak perlu tanya jawab. Memang sengaja saya agak malam biar gak ada tanya jawab. Karena kalau ada tanya jawab nanti pertanyaannya kemana-mana, akhirnya jawabannya nyinggung orang. Padahal dari tadi sudah nyinggung orang. Enggak nyinggung, enggak nyebut orangnya kok. Karena sudah tahu semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung doa. Mari kita baca doa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها على قابلين لا تسمها علينا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلال حرامك وغنى فضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اجعل هذا المعهد معهد دار الهداية معهدا مباركا معمورا بالطلاب والتلاميذ الصادقين والصادقات والصالحين والصالحات. اللهم اجعل هذا المعهد منارا للإسلام ومنارا لأهل السنة والجماعة في هذه الديار. اللهم آمين يا رب العالمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منك